beta didiagnosa getah bening. Getah bening, Ya. cancer. Cancer. Kemo ini sangat menakutkan. Ya. Kemo itu untuk beta dari leher yang sudah bisa bergerak kiri kanan. Punya lihat setengah mati. Sampai sekarang sudah rata. Gereja Masehi Injili di Timur dalam persekutuan jemaat. Salam jumpa sobat muda. Saat ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pejuang kanker dan masih dalam proses perjuangan pemulihan. Namanya Kakak Pedro Halundaka, dan kita akan berbagi cerita tentang kanker dan perjuangan dari Kakak Pedro. Salam bro. Salam bro. Apa kabar? Baik. Sehat? Baik. Puji Sehat, Tuhan. Puji Tuhan. Ini sebenarnya bro sakit apa ini? Beta didiagnosa getah bening. Getah bening, Ya. cancer. Cancer. Oke. Kalau dia punya ini lymphoma Hodgkin. Kalau bahasa dokter lah, ya. itu diagnosisnya lymphoma Hodgkin. Taunya sih sejak kapan ini nih? Sekitar tahun 2021. 2000. Akhir 2021. Oke, itu awal rasa kemana itu sakit itu rasanya awalnya kemana sebenarnya itu tuh? Dia kalau kita banding itu dia kayak benjolan. Oke. Benjolan kecil. Oke. Nanti lama-lama dia membesar. Sakit di sini, sakit rasanya. Ada ya sakit, ada tidak sakit. Kalau saya punya tidak sakit. Di mana posisinya? Di semua Kalau atau? saya punya di dua leher dan di ketiak. Oh. Jadi waktu rasa pertama langsung kakak periksa atau bagaimana? Iya. Pertama dia masih ini biji biasa lah. Iya, laki-laki kan Laki-laki biasa. Lama-lama jadi tambah besar. Mulai dari situ baru BP dikonsultasi di dokter. Ya. Di dokter Didi. Oh, dokter Didi, onkologi. Iya. Oh ya. Ibu saya, mama, beta pemama juga sakit kanker juga, sempat ke situ jadi saya tahu dokter Didi ya. Iya. Kemudian dari dokter Didi diarahkan ke rumah sakit. Iya, biopsi dulu. Oh ya, biopsi ini diambil sampel untuk cek Untuk apakah cek ini ganas atau iya, tidak. ganas atau tidak. Hasilnya sudah keluar. Iya, sudah. Ganas. Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Atau ada stadium? Stadium kalau di surat tidak disertakan. Tidak disertakan. Tapi bisa dibilang, dokter bilang bisa dibilang ini ganas karena sudah ada di 4 sini. titik, ya. Oke, 4 4 titik di Iya. sini dan di ketiak. Ya. Gitu ya. Memilih medis, lewat medis kan kita tahu kalau ketemu di Kupang di NTT lah, kalau tahu sakit itu kan ada banyak pilihan. Kalau dulu beta mama memilih medis, banyak pertimbangan karena mama kan pendeta. Terus satu hal yang pernah mama cerita, mama bilang begini, mama bukan soalnya mau herbal, sebenarnya mama mau, tapi mama perasaan dan jemaat. Karena pasti akan banyak herbal yang diberikan ke mama. Mama perasaan kalau pakai satu, sason pakai satu. Akhirnya memilih medis. Dan bro juga memilih medis. Kalau awal masih tradisional. Masih tradisional Ya, herbal sempat juga. tradisional. Oh, kemudian berapa lama pakai itu? Mulai dari habis biopsi itu. Oh, habis biopsi. Iya. Kita tradisional. Apa-apa kak? Kunyit putih. Wih, Banyak. segala Banyak daun ada. Segala daun. Dari tempel sampai minum. Oh ya. Ada Tapi- yang cocok berhasil? Ya, tidak. Iya sih, kadang herbal nih cocok-cocokan Tergantung- ya. iya, tergantung ini mungkin. Cocok-cocokan, betul. Karena waktu beta mama mama sempat bilang gitu. Mama takut pakai ini soalnya cocok, takut pakai ini soalnya cocok. Akhirnya memilih untuk medis, melewati proses kemo, operasi kemo. Tapi
Tuhan berkehendak lain di sakit yang berbeda untuk panggil kembali. Nah, kalau Kakak Edo sendiri berapa lama sampai menentukan siap untuk perawatan medis? Beta dari biopsi itu Februari 2022. Masih tertahan, masih tunggu-tunggu. Iya. Tradisional sampai pertimbangan pertama belum medis karena kuliah. Oh, lagi kuliah sekarang. Iya, habis September. Jadi sudah September selesai. habis ya. September habis baru rencananya begitu. Ya. Habis sebelum itu tradisional masuk. Iya. Tradisional masuk. Habis kuliah baru memutuskan untuk medis. Medis. Iya. Awalnya langsung kemoterapi atau Iya, dianjurkan kemo. dianjurkan kemo. Iya. Ya. Perasaannya saat kemo pertama nih, kemana? Pertama bisa tahu kemo itu apa. Oh iya, oke. Masih nol. Masih nol. Wih, tahu. Tapi sempat dikasih tahu dokter? Iya, dikasih tahunya itu kemo itu obat. Nanti dong dari infus. Dari infus ada ya. Obat begitu. Efeknya mual ini. Ya. Dan pas cek ada juga orang lain yang kemo juga yang sudah kemo, ada check up juga gitu. Sharing juga. cerita, iya. Memang kemo tuh yang berat dari kemo tuh efeknya ya. Iya, sebenarnya. Setelah kemo. Ya. Lemah, efek sampingnya. Iya. Nah, mungkin Kak bisa cerita apa efek sampingnya setelah ketong kemo ini hari, lalu berapa hari sih ketong merasakan itu efek sampai ketong kemo lagi berikut? Misalnya. Kalau efek itu tergantung dari daya tahan tubuh orang masing-masing. Ya, masing-masing. Betul. Karena kemo ini obatnya beda-beda tiap orang, kan kemo ini penyakit beda-beda. Iya. Jadi kalau untuk beta, dia pu efek kalau habis kemo, beta kemo 3 hari. Habis kemo itu rasa mual yang makan apa yang masuk dia keluar. Tapi mual sampai muntah atau mual? Iya, mual sampai muntah. Sampai ke nasi baru satu sendok sudah rasa di mulut sudah enak. Iya. Betul itu efek itu dulu. Efek yang ada pantangan makan yang dianjurkan dokter? Ada. Tapi untuk makanan tidak kayak dulu orang bilang kayak lu jangan makan ini ayam kulit makan ayam. Itu hari kau tuh sampai ini teman-teman kemo lain bilang jangan makan ayam. Tapi dokter bilang makan saja papa, tapi dibatasi. Iya. Karena protein itu perlu tuh. Jadi ayam itu soalnya papa, tapi kayak dia kulit jangan makan dia kulit, jangan makan ayam yang digoreng kayak minyak bekas begitu. Iya. Nah, itu minyak bekas. Dengan yang bakar-bakar yang kayak hitam arang. Iya, beta pernah dengar juga. Itu tidak boleh. Oh iya, memang efek kemo itu juga sempat. Ini pengalaman waktu mama efek kemo juga. Iya. Sempat drop juga. Pernah drop? Tidak. Beta drop. Hanya mual, masih bisa. Iya. Oh, kuat berarti. Masih bisa hebat. Aktivitas. Masih bisa aktivitas. Masih melayani sekarang? Masih. Di gereja Ebenezer Eba. Walaupun aktivitas sedikit, paling beta tuh 2 minggu. 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu bukan aktivitas tuh 2 minggu setelah kemo. Dia pun efeknya. Efek agak hilang, itu baru. Ya bisa. Berarti selang waktu Kak untuk perawatan berikut lagi berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu Berarti Kak punya aktivitas 1 minggu lagi, kan bilang efeknya 2 minggu. Iya. Berarti setelah 1 minggu itu yang dipakai untuk pelayanan luar biasa. 1 minggu dipakai untuk pelayanan gereja.
ini anak muda luar biasa. Kak, artinya untuk pelayanan lagi dan selama perawatan di rumah. Nah ini kita belum tahu nih berapa hari sih harus di rumah sakit, karena kan 3 minggu di rumah baru lagi perawatan yang berikutnya. Berapa hari di rumah sakit dan kemudian selama kembali di rumah itu artinya ada orang lain atau siapa yang membantu Kak untuk perawatan di rumah? Apa pakai perawat dari rumah sakit atau memang ada keluarga atau siapa yang paling dekat? Kalau beta di rumah sakit 1 minggu. Biasanya masuk Senin, hari Selasa sampai Kamis itu kemo, 3 hari kemo. Hari berikutnya Kamis observasi. Kalau sudah baik bisa pulang Kamis. Kalau masih rasa kermanat, Jumat pulang. Jadi hampir 1 minggu lah di rumah sakit. Dan yang biasa yang jaga beta mama. Ya. Oh. Mama yang selalu jaga beta. Memang ibu tuh di mana-mana. Kalau lagi sakit. The best. Tapi omong cancer nih bro, sebenarnya ini proses akumulasi sih sebenarnya kalau bilang sakit cancer kan dari bro kenapa? Karena pola makan kah, pola hidup kah? Menurut dokter sih kenapa sih sampai bisa seperti ini? Pasti kan bertanya juga. Kalau getah bening tuh dia punya awal dokter juga sudah tahu. Oh gitu. Dia punya gejala. Tapi dokter bilang itu pola makan sehari-hari dan juga yang paling bikin ini stres. Beta juga itu hari mungkin kena tuh karena itu 2021 kehilangan bepung istri. Iya, mohon maaf. Mulai dari situ tuh kehilangan bepung istri, tapi kan melahirkan. Melahirkan beta sudah bisa lihat bepung anak sekitar 3 minggu karena beta juga kena COVID juga. COVID. Jadi setelah 3 minggu baru beta koko bepung anak. Oh, jadi 3 minggu anak sama oma atau di sama rumah sakit? Oma di oma dari oma dari almarhum istri. Oh, bisa karena stres. Iya, beta feeling itu karena itu. Tapi stress. sampai tingkat stres tertinggi ya pastilah kehilangan istri. Tapi waktu itu belum rasa-rasa ada pemicu soal itu belum. benjolan-benjolan. Itu mulai habis 40 hari itu baru rasa masih kecil. Masih ini mah tapi kecil. Mulai rasa di situ. Ada tapi kecil. Mulai rasa. Dari Kak kemo, nah lumayan panjang nih dari September 2022 ya Kak. Mulai dapat diagnosa dari dokter lalu melakukan perawatan. Nah dari September sampai sekarang sudah berapa kali kemo? Sekarang sudah 6 kali. 6 kali kemo. Dan sampai dengan yang ke-6 ini tadi kan bilang sonde pernah drop sih, tapi artinya beta bisa melihat nih rambut sonde ada lagi. Ini karena Kak sengaja lebih dulu untuk atau karena memang dia efek obat. Ini efek obat. Jadi kalau kemo itu efek obatnya semua bulu, semua rambut di dalam tubuh akan hilang, akan gugur. Dari kepala, alis, bulu mata, tangan, kaki, itu semua akan gugur. Itu kemo keberapa? Itu karena efek obat. Itu terjadi di kemo keberapa yang sampai susun ada semua? Kalau beta kemo kedua itu mulai rontok. Oh iya. Tapi ada orang ke 16 di rambut Sony ini. Iya. Kemo itu tergantung orang juga. Betul. Aldi Tahir kan Sony gugur. Iya kan? Kemo keempat. Kalau beta puma kemo kedua. Dan saat itu beta memilih untuk botak juga supaya ada teman, dan puji Tuhan beta botak, beta muka laki-laki botak.
ketong pi dan ketong bilang bapak sebotak duluan tuh kak pasti lihat di rumah. Jadi ya proses ketong kasih kuatnya dan gitu, ketong pi sama-sama botak semua. Ya memang dukungan orang terdekat itu luar biasa. Itu penting. Makanya mama the best. Iya. Luar biasa. Jadi proses kemo setelah ini ada kemo lagi atau tindakan? Ada. Nanti ada 8 kali. Oke. Nanti diobservasi, kalau sudah bisa diangkat. Nanti diangkat. Sudah yang ke-7. Berarti mau yang ke-8 ya untuk supaya observasi lah. Mau ke-7. Oh, mau ke-7. Mau ke-7. Oh, mau ke Katanya besok. Mau ke-7. Besok sudah masuk Besok rumah sakit sudah dulu. masuk rumah sakit. Lusa baru ya baru kemo lagi. Iya. Semangat bro. Pasti. Kita pasti doakan terus. Selalu semangat. Ya. Iya. Untuk persiapan besok kemo yang ke-7, Kak, soalnya ada perlu yang dipersiapkan untuk Persiapan hati senang. Iya, Alkitab Siap. juga bilang toh hati yang Itu gembira. Nah, Paling ini penting. menarik nih. Kak kan juga artinya melayani di gereja ya. Iya. Meski kemo, tapi dalam waktu 1 bulan, 3 minggu proses di rumah, 2 minggu dipakai untuk pemulihan di rumah, 1 minggu pelayanan di gereja. Itu kondisi interaksi dengan teman-teman kemana? Dengan teman-teman gereja, pemuda gereja itu bagaimana? Dengan jemaat, dukungannya bagaimana? Atau biasa sah? Itu kayak soalnya biasa sah. Maksudnya kayak Menjalani sebelum beta, ya. maksudnya dong bikin beta begitu. Itu juga beta Merasa bersyukur. Iya. Ya karena kan ada orang yang sakit kan, iya. semulai saya begini, semulai ada yang tarik diri, Apalagi takut, iya. begini. Atau jangan sampai karena aneh-aneh. pertanyaan juga bikin Kak tertekan. Iya. Iya. Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi Semua bersyukur, mendukung. semua mendukung ya. Iya. Hebat. Dan dukungan soal bersikap itu aku anggap ada yang lain misalnya dari pemuda gereja atau dari artinya majelis karena Kak sangat aktif di gereja, ada kok misalnya kayak waktu dalam Kak proses di rumah sakit dan di rumah misalnya Ada biasa pendeta datang kok. pelayanan. Iya, Pelayanan. berdoa. Memberi kekuatan. Masih vokal grup? Masih. Aktif terus. Aktif itu Fight. itu fight. Itu fight. Oke. Yang kendor. Di gereja reguler juga. Iya. Isi pujian Oh, di kalau gereja. di Di gereja, sorry, Iya. di gereja. di gereja iring liturgi lah. Iring liturgi. Iya. Ya. Oh, hebat. Kalau dari bro sendiri kira-kira ini pejuang cancer, bro. Ketong lihat bro punya semangat yang luar biasa, yang memberikan masukan dan input yang baik. Bro pengen mau kasih pesan apa sih untuk orang muda, khususnya orang muda Gemit, yang mungkin sekarang juga sedang berjuang melawan cancer, atau mungkin ada yang baru tahu, atau ada yang sudah tahu, atau ada yang masih awam nih tentang ini penyakit. Kalau menurut beta kayak ada hal yang aneh dalam tubuh itu diperiksa. Jangan takut. Kalau bisa sebelum pi tradisional pergi di dokter. Pergi dokter duluan, ya. Itu dengan hati senang itu paling penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati gembira adalah obat. Untuk teman-teman pemuda, kalau ada rasa sesuatu yang ganjal dalam tubuh, kayak benjolan, kalau bisa diperiksa. Jangan takut orang ngomong kayak, jangan pi dokter nanti lu kena pisau nanti sore baik ini jangan. Itu jangan dengar. Iya kan ada yang biasa bilang kalau cancer itu kan kalau kena pisau dia lebih jahat lagi, makin bertambah lagi. Padahal sebenarnya itu solusi lewat medis yang solusi. Baik, yang menyelamatkan juga. Dan kemo ini sangat menakutkan. Ya.
kemo tuh untuk beta dari leher yang sudah bisa bergerak kiri kanan, punya lihat setengah mati sampai sekarang bisa. rata. Berarti Jadi dia kemo tuh besar banyak di sini. kakak nanti beta Tapi dia bikin bengkak kok. nanti dia kirim foto saya. Boleh nanti Iya, kau betul. tampilkan di Iya, di iya. video. Iya, Bang tampilkan di video. Minta izin. Minta Bang izin tampilkan boleh. di video. bisa. Jadi sampai sana bisa bergerak Sudah begini. bisa. Kiri kanan mesti dengan badan. Dan badan gitu. Iya. Sampai sekarang Sehat. ya dia turun. Luar Jadi biasa. kemo tuh jangan takut kemo. Dia pu efek tuh paling mual. Iya. Itu efek mual tuh pasti. Dengan rambut gugur. Tapi jangan takut. Harus berani. Kepada Tuhan. Benar. Tuhan pasti menolong. Amin. Itu untuk dari beta itu. Luar biasa. Sudah? Cerita yang Mesti pulang cek-cek semua badan. iya. Jadi jangan cek HP Kak. Ya, Iya. siap. Bisa cek. Lebih baik lebih dini tahu Dan- penyakit Benar, daripada mencegah kita lebih suruh cepat, desa ya. baru Dan setiap pengobatan itu dibiayai kok, Kak. Maksudnya Iya, ditanggung BPJS. ditanggung. Oke. Tapi beta Siap. menarik mau tanya sih. Kayak mau keberapa saat dia turun? Itu Dia pecah kok atau dia Soalnya tahu dia kayak mengecil. ngecil? Oh ya, kemo kan si mati sel kan? Kemo kedua di sini sana ada. Di bawah sini. Iya. Padahal banyak, sebelumnya banyak. Sebelum kan Iya, di di sini sini. dan katanya Oh, di katanya hilang kemo kedua. Tinggal sampai ke 6 ini yang masih nakal. oh masih nakal Hitung di sih. sini. Oh, masih rasa. Iya. Maunya dia turun masih. Habis kemo dia turun harus dia naik. Oh ya. Siap. Mungkin karena masih stres kok. Stres sondel. Sandal lagi. Beta mungkin masih pengaruh kebiasaan dulu. Oh ya. Pola hidup. Pola hidup. Masih mete. Masih mete. Kurangi bro. Itu. Beta Jason mete lihat sekarang. Yang benar, Kak. Betul. Mete terakhir Piala Dunia. Nah, ya. Ya, pasti. Hanya itu saya mau sampaikan, Kak. Atau pesan semangat yang lain ada? Pesan semangat itu yang satu paling penting senang. Hati senang, hati gembira. Itu yang paling penting untuk kayak kotong cancer begini. Iya. Karena tambah stres dia tambah naik. Iya, betul. Kalau tambah stres tuh dia tambah Iya. naik. Beta mama tuh kan 3 kali kemo, terus operasi, 3 kali kemo pasca operasi. Setelah itu pulang, operasinya 2017, pulang sampai sini. Jadwal kontrolnya tuh 2020, tapi terhambat COVID. Kotong bilang pisah. Mama bilang, Bepi kok COVID dia sampai dong kubur beta di sana. Be mati bukan karena ini sakit, be mati karena stres. Jadi Sonepi stres juga di sini. Apalagi kan namanya pendeta ini kan Sone melayani, kan keseharian yang pimpin ibadat, naik mimbar, kaget hilang langsung. Pasti mulai stres, akhirnya muncul lagi ada benjolan di rahim, dan memang kalau stres itu dia cepat. Iya, dia- Karena mama tuh kan sonde naik mimbar, sonde pimpin ibadat lagi, orang minta sabar ini dengan habit yang keseharian yang biasa tulis khotbah hampir tiap hari, ketemu orang, ini langsung kayak apalagi COVID kan ketemu hanya di rumah iya, mama betul. ini kan ketemu kegiatan harus keluar. Itu dia pun bahagianya di situ. Pendeta kan dia kebahagiaannya di jemaat. Ini di rumah setiap hari dengan kotong, saya bukan bilang kotong bikin stres mama, bukan, cuma kalau dengan kotong saya kan pasti orang tua juga stres. Akhirnya memang stres itu pemicu paling Itu tinggi, pemicu paling betul. Pemicu utama stres. Tapi berasa, Kak, bukan hanya dapatkan di rumah, ketika kembali kan juga dapat perawatan dan dukungan dari orang di rumah, dan luar biasa ya, dari gereja juga ada, dan itu cukup membantu. Iya. Ya. Oke. Sip. Sip. Sudah? Kak, cukup?
Ya, kita ajak teman-teman untuk sama-sama mendukung Kak Pedro. Masih 2 kali lagi kemo sebelum observasi lagi. Apakah perlu kemo ataupun tindakan lain operasi ya Kak. Dan kita ajak teman-teman yang menonton, kita berdoa sama-sama sebagai penutup dari episode podcast hari ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Kak Pedro, kita izin sebentar kita berdoa sama-sama. Thank you, bro. Terima kasih banyak. Sangat membantu kami untuk tahu perjuangan anak muda dengan kanker, dan kami sebenarnya tidak sendiri. Ya, kehilangan, proses kehilangan dan juga sakit, tapi juga mendapat dukungan dari keluarga, medis, dan yang pasti diri sendiri yang sukacita. Sip. Kita akan ketemu lagi, kita akan podcast ulang lagi di sesi yang berikut. Semoga sudah pulih. Kita doakan sehat biar cerita ini jadi cerita iman dan jadi cerita yang mengedukasi banyak orang terkait sakit yang diderita. Oke, Kakek Eci pimpin ketong dalam doa ya. Siap. Oke. Teman-teman, kita sama-sama berdoa untuk Kakak Pedro untuk kemo ke-7 besok dan masa pemulihan di beberapa hari ke depan sampai dengan proses selanjutnya yang ditentukan oleh medis. Mari kita berdoa. Tuhan pemilik kehidupan kami, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengantarkan teman kami, sahabat kami, sobat muda yang aktif dalam setiap pelayanan-Mu di Gemit Ebenezer Oeba. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini dia datang dengan hati yang terbuka, dengan penuh harapan dalam proses pemulihan dia dari sakit kanker. Kami tahu Tuhan, besok teman kami akan kemo ke-7. Ini belum berakhir dalam proses pemulihan dia. Kami percaya Tuhan sudah menuntun hingga hari ini, dan Tuhan akan menuntun hingga proses kemo ke-7, ke-8, dan proses selanjutnya. Setiap dukungan dari keluarga, medis, teman-teman, dan pelayan gereja, kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan, bahwa Tuhan yang mengembalikan berkat untuk mereka. Saat ini, izinkan teman kami untuk tetap bersukacita dalam proses pemulihan dia. Baik itu efek dari kemo yang sungguh menguras tenaga, menyusahkan, merasakan sakit, Tuhan akan menuntun dan Tuhan menyertai proses pemulihan ini. Tuhan, kiranya pertemuan kami ini dan dukungan kami ini tidak selesai sampai di sini. Kami akan bertemu dengan Kakak Pedro lagi ketika dia boleh menjadi saksi dalam proses pemulihannya nanti. Biarlah kuasa-Mu yang terjadi atas kehidupan Kak Pedro dan kami semua. Kiranya Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kami, dan izinkan doa ini Tuhan boleh Engkau lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Amin. Shalom. Shalom. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Majulah.